Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Please. Greeting to our teacher. Good morning, ma'am. Good morning. Sit down, please. Bagaimana hari ini? Baik. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Sudah siap terima materi belum? Sudah. Sudah? Baik. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita di hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan doa. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Dipersilahkan. Mari teman-teman serta ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum ibu memulai, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Domingas, Tiara Lestari. Baik, semuanya hadir ya. Sebelum ibu memulai, kita akan melakukan teknik stop terlebih dahulu. Kita dengarkan sesuai dengan yang diperintahkan. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Oke, bagaimana perasaannya? Lebih tenang? Lebih tenang? Iya. Bisa lebih fokus? Bisa. Ya. Ibu sengaja melakukan teknik stop ini untuk kita memulai supaya yang tadi yang mungkin sudah dari rumah punya permasalahan atau mungkin tadi dalam perjalanan mengalami kendala, supaya moodnya, supaya suasana hati kalian bisa menjadi lebih fokus. Atau yang tadi saya punya masalah, akhirnya sekarang saya merasa lebih bahagia, saya lebih rileks ibu. Semuanya silahkan kalian tuliskan di lembaran kertas yang ibu bagikan. Membuat hati terasa senang. Baik, sekarang kita, ayo boleh tempelkan itu di bagian depan ya nak ya. Silahkan ayo. Ada lagi yang mau menempel? Ayo. Wendriani sudah? Sudah. Mari maju ke depan. Ayo. Wendri punya tulisan. Kalau gitu coba Wendri bacakan. Dari teknik stop yang tadi sudah kita lakukan, saya merasa tenang dan lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran di saat ini. Baik, berarti Pada sebelum melakukan teknik stop. baik, jadi sudah lebih enak badannya. Oke, terima kasih Christine, boleh ditempel. Baik, tepuk tangan buat kita semua juga, ya semangat. Lebih fokus, berarti ada kesepakatan kelas yang harus kita buat sebelum belajar. Bisa? Bisa. Kegiatan pembelajaran hari ini itu adalah kegiatan pembelajaran project based learning. Ada yang tahu apa itu project based learning? Belum pernah dengar? Baik. Kita siswa-siswi SMK itu harus melakukan metode pembelajaran dalam metode project based learning. Project berarti kita harus melakukan proyek, ya. Kita harus bisa menghasilkan sesuatu. Kita tidak bisa hanya sekedar belajar, tetapi kita harus juga melakukan
proses yaitu kita harus praktek. Dan hari ini kita akan melakukan salah satu metode pembelajaran di SMK yaitu project based learning. Pembelajaran berdasarkan project. Nah, di dalam kesepakatan kelas kira-kira apa saja nih poin-poin yang harus kita sepakati? Berarti kesepakatan kedua adalah kalian bersama dengan ibu harus sama-sama aktif di dalam kelas. Bisa? Oke? Dua saja kesepakatannya. Bisa? Yang pertama tadi apa? Tidak boleh menggunakan handphone pada saat pembelajaran. Yang kedua, harus aktif selama pembelajaran. Jadi kalau selama pembelajaran harus aktif, mulai dari awal sampai nanti dengan akhir penutup. Bisa? Oke. Kita akan masuk langsung ke materi. Di hari ini mata pelajaran yang ibu bawakan adalah pelayanan makanan dan minuman. Pelajaran makanan dan minuman berarti kita berbicara di bagian service, bukan di bagian kitchen. Di dalam departemen F&B ada dua departemen, yaitu bagian service dan bagian kitchen. Nah, kalau kemarin di pertemuan lalu kita bertemu untuk pengolahan makanan dan minuman, sekarang kita bertemu hari ini di penyajian makanan dan minuman. Anak-anak sudah pernah mendengar tentang penyajian makanan dan minuman sebelumnya? Sudah. Ada yang bisa kasih tahu ke ibu apa itu penyajian makanan dan minuman? Apa itu? Kalau kita bilang penyajian, berarti itu berbicara tentang menyajikan. Apa saja yang disajikan, Fani? Makanan dan minuman. Pintar, makanan dan minuman. Kita tidak hanya harus pandai atau harus mahir dalam mengolah, tetapi kita juga harus mahir, kita harus terampil pada saat kita menyajikan makanan dan minuman yang kita buat itu. Nah, di dalam penyajian makanan dan minuman, di dalamnya ada satu elemen namanya table setting. Apa anak-anak? Table setting. Apa itu table setting? Atau biasa kita kenal dengan namanya penataan meja. Kalau di restoran itu kan pasti ada meja makan, ya? Ada meja makan toh? Ada. Nah, meja makan itu biasanya ada peralatan-peralatan yang ada di atasnya untuk orang makan, atau tamu datang dipersilakan duduk, lalu di atasnya ada makanan. Gitu. Nah, di dalam pelajaran table setting ini salah satu elemen penting sebelum melakukan table setup yang lain, kita harus melakukan yang namanya napkin folding atau lipatan kain serbet. Ada yang pernah dengar apa itu lipatan kain serbet? Pernah? Christine pernah dengar? Boleh bagi ke ibu, apa itu yang Christine tahu tentang lipatan serbet? Seni melipat serbet. Seni melipat serbet. Ada lagi yang mau tambahkan? Christine punya jawaban? Carmelina? Apa itu lipatan serbet makan? Itu sudah salah. Ya? Jadi kalau Anda mau istirahat atau mau ke kamar mandi atau mau menerima telepon, Anda bisa meletakkan napkin gasnya di atas meja makan dengan rapi. Ya, itu pertanda bahwa Anda sedang minta break atau Anda sedang meninggalkan tempat. Kalau meja makannya penuh, Anda boleh taruh di atas kursi.
Sampai sini bisa? Bisa. Kalau begitu, kalau kalian sudah tahu pengertiannya dari lipatan serbet, kalian sudah tahu fungsinya, kita akan sama-sama nonton tutorial. Ibu kasih nonton beberapa contoh napkin folding yang biasa digunakan untuk restoran. Kita saksikan bersama ya. Sudah semua? Sudah melihat itu tadi tutorial melipat napkin atau melipat serbet makan. Mau praktek? Mau. Oke. Tapi sebelum kita praktek, kan tadi sudah buat kesepakatan kelas toh semuanya harus aktif. Jadi kalau semuanya harus aktif, ibu akan bagi kalian. Kalian ada berapa orang? 8. Berarti kita bagi kelompok. Ya. Satu kelompoknya 2 orang. Yuk. Di sini ada, kita bagi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, situ kelompok 3, di sini kelompok 4. Kelompok 1 siapa? Tiwi dengan Domingas. Tiwi silakan merapat ke Domingas. Berarti Hermelina dengan ini Anda boleh duduk, Ibu akan bagikan napkinnya, kemudian kita akan langsung praktek. Oke, kita akan praktek, namun Anda akan Ibu persilakan berdiri, tidak ada melipat sambil duduk. Baik, kita sama-sama Ibu akan mempraktekkan kepada kalian untuk lipatan yang pertama, yaitu lipatan piramid. Kita pertama melakukan lipatan segitiga, kemudian lipatan dari tangan kanan kita naikkan ke bagian atas. Lihat titik tengahnya. Rapi ya, ujung dan ujung harus bertemu. Kemudian diikuti dengan lipatan kedua dari sisi kiri. Setelah itu kita balik. Balik kemudian kita lipat lagi membentuk segitiga. Sudah? Bisa semua? Kemudian kita lipat bagian tengah. Oke, lipatan pertama namanya adalah lipatan piramid. Oke, lipatan yang kedua. Lipatan yang kedua, kita akan melakukan lipatan yang namanya round. Sama segitiga, tengah,
Pada sisi kiri dan sisi kanan kita lipatkan menuju ke ujung. Sudah? Kita ambil ujung dari bagian depan dan belakang lalu kita tegakkan. Oke, lipatan kedua yaitu row. Lipatan yang ketiga, boleh saja dibuka dulu, nanti setelah itu baru ada satu persatu akan membuat 6 lipatan. Lipatan yang ketiga, ibu akan membuat lipatan friends, masih sama dengan kedua lipatan yang awal, yaitu dari segi 3. Ujung sebelah kanan kita mengarah ke sebelah kiri, tetapi hanya setengah, tidak full. Tidak? Dibalas kembali. Bisa, Fani? Dan rosebud. Ayo, cepat. Standing fan dan rosebud. Ayo, ayo. Standing fan, rosebud. Ayo, siapa yang duluan? Kelompok 1 sudah belum? Ayo, tinggal 1 menit lagi. Rosebudnya mana? Standing fan-nya mana? Waktu habis. Ada yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Standing fan-nya mana? Standing fan, standing fan, standing fan. Rosebud. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Yang terakhir. Apa ya yang terakhir? Diamond dan apa? Friends. Paling gampang. Diamond, friends. Diamond tadi yang mana ya? Diamond yang paling terakhir sekali kita buat tadi. Friends yang mana ya? Friends tadi cluenya ada 3 lipatan, cuma dibawa ke kanan, ke kiri. Ayo, 1 menit. Siapa yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1 sudah. Oke. Coba mana ibu mau cek sekarang? Ayo, boleh disebutkan apa nama lipatannya? Ini lipatan friends, ini lipatan fan, Standing fan, standing fan, Oke. ini arrow, row, ini rosebud, rosebud, piramid, dan the diamond. dan diam. Oke, give applause. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2. Bisa dijelaskan ini namanya apa saja? Siapa mau menjelaskan? Silakan. Ini apa nama lipatannya? Ini the arrow, Row, rosebud, rosebud, the friends, the friends, the pyramid, piramid, the diamond. the diamond. Masih kurang 1. Apa itu? Standing, Standing fan, standing fan. Ayo, standing fan. Ayo, cepat standing fan. Kelompok 4. Maaf, kelompok 3. Bisa dijelaskan ini nama lipatannya apa saja? the diamond, Diamond. standing fan, Ya. pyramid, arrow, Row, rosebud, friends. Thank you. Oke, yang terakhir kelompok 4. Sudah? Oke, bisa dikasih tahu sama ibu ini lipatan apa saja, Fani?
terakhir Rosebud, rosebud, arrow, piramid, piramid, diamond, diamond, terakhir standing fan. Oke. Arrow, diamond, piramid, rosebud, dan standing fan. Baik, kalian hebat-hebat. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Hebat, ya. Dari hasil yang kalian buat, ya, hasil lipatan dari yang kalian buat setelah ibu periksa, hampir semuanya sudah baik, ya. Sehingga ibu dapat menilai bahwa kalian telah memahami materi yang ibu berikan hari ini, yaitu apa? Hari ini materi apa yang ibu sampaikan? Napkin folding, ya. Napkin folding. Hari ini ibu telah selesai memberikan materi, yaitu napkin folding kepada kalian. Sebelum ibu menutup pertemuan kita di hari ini, ibu akan mengulang kembali tentang apa itu napkin folding, ya, supaya kalian bisa terus mengingat tentang materi napkin folding. Napkin folding adalah seni melipat kain atau serbet makan yang digunakan untuk menghiasi meja makan, menutupi pangkuan dari tamu, untuk membersihkan sisa makanan yang tertempel atau terdapat di mulut, dan yang terakhir sebagai bahasa isyarat. Baik, selain itu napkin folding ini adalah salah satu elemen yang harus disediakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan table setting. Oke, berarti apakah materi yang ibu sajikan kepada kalian ini mudah untuk kalian terima? Mudah? Bagaimana dengan media pembelajaran yang ibu berikan kepada kalian? Apakah bisa diserap? Bisa. Apakah praktek hari ini dengan langsung menggunakan kain sebagai media pembelajarannya bisa membantu kalian untuk memahami materi? Baik, terima kasih. Kalau begitu, untuk menutup hari ini, kain-kainnya nanti boleh dirapikan. Setelah itu, Anda boleh duduk kembali ke meja masing-masing. Ibu akan memberikan satu lembar kertas untuk kalian bisa tuliskan harapan kalian di pertemuan ke depan. Bisa? Oke. Boleh dirapikan napkinnya. Baik, setelah kainnya dikumpulkan ke depan, dan sebagai akhir dari pertemuan kita di pagi hari ini, ibu meminta kalian untuk menuliskan kembali apa harapan kalian pada pertemuan kita di mata pelajaran penyajian makanan dan minuman di minggu depan. Ibu akan memberikan kalian selembar kertas. Sudah? Sudah? Boleh dikumpulkan kalau sudah, supaya ibu juga bisa lihat apa materinya minggu depan. Saya berharap kedepannya nanti bisa lebih baik, dan apa yang disampaikan oleh guru dapat saya mengingat supaya kita dapat mengulangi pembelajaran yang kita sudah belajar dan bisa menjawab.
Materi apa yang mau dipelajari minggu depan? Misalnya, ibu saya mau pelajari bagaimana caranya memegang piring. Boleh dituliskan. Ya, silahkan dituliskan. Apa yang ingin kalian mau untuk kita pelajari sama-sama. Supaya jangan cuma ibu, oh ini kayaknya dari napkin folding kita harus pindah ke sini. Tapi kalau menurut kalian, ibu sebelum ke tempat yang lain, saya mau belajar dulu bagaimana teknik polis misalnya. Kalian juga harus menyampaikan kepada ibu apa yang jadi keinginan kalian supaya kita belajarnya enak. Silakan menuliskan pelajarannya, materi pelajarannya maksud ibu. Harapan saya bisa mempelajari materi ke depan dengan lebih baik dan bisa ikut lebih banyak materi napkin folding dan penataan meja makan. Baik, anak-anakku sekalian, ibu mau mengucapkan terima kasih untuk hari ini di pembelajaran kita. Terima kasih karena pelajaran yang ibu sampaikan atau materi yang ibu sampaikan kepada kalian itu bisa terserap oleh kalian, ingat baik-baik di rumah, ya, dan jangan dilupakan, ya, karena seorang pelajar yang baik adalah selalu memperbaharui ilmunya. Tidak hari ini saja kemudian keesokan harinya ilmu itu sudah hilang, tetapi harus setiap hari ilmu itu diasah. Sama seperti kita mengasah pisau, ya. Walaupun pisau itu tidak tajam, tapi kalau setiap hari diasah dengan tekun, maka pisau itu akan menjadi tajam. Jadilah seperti pisau pada kehidupanmu sehari-hari, bukan untuk memotong atau memisahkan antara baik dan buruk, tetapi biarlah kalian menjadi mata pisau yang bisa untuk selalu menemukan ilmu yang baru, membelah ilmu yang baru, supaya ilmu pelajaran, ilmu yang kalian dapatkan dari hari ke hari semakin banyak dan pengalaman kehidupan kalian menjadi lebih baik. Harapan ibu kalian boleh menjadi siswa yang hebat, bukan karena hebat masalah tentang pendidikan saja, tetapi kalian juga menjadi siswa yang mempunyai akhlak. Terima kasih untuk hari ini. Pertemuan hari ini ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan minggu depan. Selamat siang. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Stand up, please.